Kita diajak untuk memperbarui komitmen kita terhadap Kristus, sesama, dan terutama terhadap ciptaan. Kristus, Sang Sabda Ilahi, menjadi manusia bukan hanya untuk tinggal bersama manusia, tetapi juga bersatu dengan alam. Dalam merenungkan karya penebusannya itu, marilah kita berjalan bersama untuk memperbaiki keharmonisan kita dengan alam dan ciptaan. Menjaga alam ciptaan adalah bagian iman yang utuh. Dengan itu, kita menjaga, merawat, dan mewariskan rumah bersama ini untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Marilah kita mengikuti perayaan agung misteri penderitaan Tuhan hari ini. Mode Bakti nomor 397. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja penebus kita. Ulang. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja penebus kita. Dahulu umat Allah menyambut Kristus Raja dengan bersorak gembira. Hosana putra Daud. Wahai umat, bersoraklah, sambutlah Kristus Raja penebus kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Nema Sekai dan anak-anak yang terkasih, selamat siang untuk kita semua. Nah, hari ini kita berkumpul di sini untuk mengenangkan wafat dan sengsara Kristus. Kita memulainya hari ini. Yakin dan percaya bahwa selama masa Prapaskah kita sudah melakukan 3 hal. Doa, puasa, dan amal kasih. Seharap itu kita lakukan supaya hari ini kita lengkap untuk bersama-sama mengiring Yesus sebagai Raja memasuki kota Yerusalem. Di Yerusalem sebagai Raja, Dia akan menebus kita. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, sudilah memberkati daun-daun palma ini. Kami hendak menggunakannya untuk menghormati Kristus yang dalam nama-Mu. Semoga seluruh hidup kami pun merupakan penghormatan kepada Kristus, agar sesudah pengabdian di dunia ini, kami boleh bergabung dengan himpunan para kudus yang tak henti-hentinya mengeluhkan Kristus di kota surgawi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan.
Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan, gemuruh sorak dan sorai. Kristus Raja damai. Sama-sama. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus penebus manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Bekfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu,
jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dilakukan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid itu pergi tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hendaklah kita mencontohi khalayak di Yerusalem yang mengelulukan Yesus. Marilah kita berharap mengiringi Tuhan kita. Yang di depan, paling depan itu pembawa dupa, silakan. Yang kedua salib diapiti dengan 2 lilin. Dereslani nomor 46. My God, Saonai, Maihia Yesus Raja,
Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Buka hati terhibur, dengan jelas terlebur. Ingatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Buka hati terhibur, dengan jelas terlebur. Maka lekaslah bersyukur, durkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, kuasa bumi berganti. Di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, kuasa bumi berganti. Seluruh alam bernyanyi, bermadam-madam. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaru dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaru dunia. Hosana, terpujilah Kristus pembaru dunia. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsara Putra-Mu dan pantas untuk bangkit bersamanya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Perkataan dari Engkau Yesaia. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku tinggal seorang diri, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih. Setiap pagi ia memperlihatkan pendengaranku untuk mendengar seperti seorang guru. Tuhan
ketika aku dimulai dan diulang. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat mudah. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan.
Ia telah menyerahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan Dia dan melahirkannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertumbuh-tumbuhlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua tidak mengampuni. Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab, dan segenap Mahkamah Agung mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu digiring keluar, dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, Benarkah engkau raja orang Yahudi? memang benar. Imam-imam kepala mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, Tidakkah engkau menjawab? Betapa banyak tuduhan mereka datang. tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya, Pilatus melepaskan seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu, ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan, ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab, Kalau begitu, apa yang harus diperbuat kepada raja orang Yahudi? mereka berteriak, Salibkanlah dia. tetapi Pilatus berkata kepada mereka, Kesalahan apa yang telah dibuatnya? mereka semakin berteriak. Salibkanlah dia. Maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barabas bagi mereka, sedang Yesus diserahkannya untuk didera dan kemudian disalibkan. Serdadu-serdadu membawa Yesus masuk ke dalam halaman istana.
lalu mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka mengenakan sehelai mantel jingga, menganyam sebuah mahkota duri, dan meletakkannya pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya. Salam, hai Raja orang Yahudi. Sesudah itu, mereka memukul kepalanya dengan sebatang bulu, meludahinya, dan berlutut memberi hormat kepadanya. Setelah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel jingga itu dan mengenakan padanya pakaiannya sendiri, lalu menggiringnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu, lewatlah seorang bernama Simon, orang Kirene, bapa dari Alexander dan Rufus. Dia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus. Dan Yesus digiring sampai ke tempat bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Yesus diberi anggur bercampur mur, tetapi ia tidak mau. Lalu mereka menyalibkannya dan membagi-bagi pakaiannya dengan membuang pundi. Pukul 9 pagi mereka menyalibkan dia. Alasan hukumannya yang ditulis berbunyi, Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan juga 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Maka terpenuhilah sabda kitab suci, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di situ menghujat Yesus. Sambil menggeleng-geleng kepala, mereka berkata, Hai engkau yang merupakan Kristus Allah dan mendirikannya dalam ibadah, selamatkanlah diri dan turunlah dari sana. Imam-imam kepala juga mengoloknya dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamat. Hendaklah Kristus, Raja Israel itu, turun dari salib agar kita lihat dan kita percaya. juga kedua orang yang disalibkan bersama Yesus menghina dia. Mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Pukul 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allah, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, Ia memanggil Elia. maka seseorang yang datang mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, Tunggu, kita lihat saja. Apa yang dia lakukan untuk menurunkannya? akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Semua umat dimohon berlutut. Mari kita duduk kembali. Maka tirai kerisah tertarik dua, dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, Sungguh orang ini benar. demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Bapak Ibu saudara-saudari, dipersilakan dan sekali lagi selamat hari Minggu tersebut. Terima kasih sudah menunggu sampai sekarang ini.
Intisari dari kita pada hari ini berpusat pada penderitaan, wafat dan kebangkitan Kristus. Kita mulainya dari bacaan pertama. Diambil dari kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah Yahweh Allah. Dia diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar gembira kepada bangsa Israel pada selamanya. Nabi Yesaya sendiri dia memberitakan kabar gembira itu pada tahun 600 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, kita masih dikenal. Dari 600 tahun sebelum Yesus lahir, kira-kira sudah memberitakan kabar gembira. Dan kesaksiannya adalah orang-orang yang percaya kepada Allah atau orang-orang yang menjadi utusan Allah itu dia tidak buru-buru, pasti selalu ada bertentang. Banyak orang yang membenci mereka dan banyak orang yang tidak akan suka dengan perbuatan mereka. Jadi kita dengar dalam bacaan pertama, mereka akan menggugah dan bumbu akan diberikan kepada mereka untuk dipukul, diinjak-injak. Jadi tidak dapat menjadi utusan Allah itu, menjadi nabi itu tidak gampang. Yesaya lewat, kesaksiannya sudah lewat. Jadi muncul Yesus Kristus. Yang pada awal kedua kedatangan Yesus Kristus itu dipenuhkan. Tadi orang Israel, bangsa Yahudi, anak-anak Ibrani itu bersorak-sorai, bergembira. Mereka mengatakan di Hosana, terberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, Yesus adalah utusan Allah. Dia adalah raja. Namun sekali lagi dia ditolak, dia ditolak oleh orang-orang Israel. Menangkap dia dan membunuh dia, menggantung dia dengan Israel. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa menjadi saudara, menjadi nabi, jangan pernah berbuat diri. Mulai dari pengalaman saya, itu oleh pengalaman dengan Yesus, yang mereka itu pada akhirnya dia dibunuh. Dia masih jadi usul dalam bahasa Injil dalam kisah-kisah tadi. Kita bisa gambar Yesus. Dia merasa sangat sedih. Mereka murid-murid yang sudah setia mengganti dia. Dia tidak menjawab pertanyaan Pilatus. Mau Yesus bergantung pada nasi dulu. Kita bisa merasakan kesedihan. Tiba-tiba ditinggalkan oleh para murid. Murid-murid saat ikut oleh Yesus, mereka meninggalkan keluarga mereka untuk mengikuti Yesus. Namun bersama mereka yang meninggalkan Yesus. Bisa kita bayangkan Yesus berseru, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Para rasul, para murid
Yang pertama sahabat Petrus. Memang sebelumnya dia percaya diri sekali. Walaupun mereka goncang iman yang dalam Tuhan, tapi boleh aku boleh aku kuat. Itu dari Petrus. Kata Yesus. Orang di situ aku dari itu. Iman aku kuat iman aku. Dengan Yesus ditangkap, orang pertama yang mengenal Yesus itu akan dituliskan. Betul berdasarkan itu. Tidak banyak saudara, dengar. Kerana itu adalah jadi itu. Jadi harus keluar sama Yesus dengan harga dia bilang kerja. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita dengan cepat menjadikan negara kita sebagai Yesus Kristus. Ketika hidup kita diterima pada yang kita menyenangkan, kita gampang sekali untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dengan percaya yang terkasih dalam Kristus, kita tentunya percaya bahwa Yesus menderita untuk menebus dosa kita. Dan kita bersyukur karena memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Kita juga yakin dan percaya dengan bersekeras musuh di bawah yang sekalipun Dia akan menyelamatkan. Sebab Dia telah mengambil rupa cara yang Dia merasakan penderitaan hidup kita, merasakan kepedihan hidup kita. Dan dalam bacaan kedua dari surat pada Rasul Filipus, Satu Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus mengambil rupa manusia. Dia mengosongkan diri, Dia melepaskan kerajaan yang sebelumnya turun ke bumi untuk menjadi serupa dengan kita, untuk ada bersama kita. Jadi dalam kehidupan kita tidak pernah takut, jangan pernah takut, karena Yesus Kristus senantiasa ada bersama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan berdoa, aku percaya bersama Yesus yang taat sampai wafat tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya. Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraan putranya. Bagi gereja yang menderita, tabahkan mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa cinta kasih Kristus akan dicurahkan dalam penderitaan yang menggerakkan mereka untuk melampaui setiap percobaan
bagi para pemimpin masyarakat. Semoga kebijaksanaan ilahi menuntun setiap pemimpin agar dengan tabah memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umum serta keutuhan ciptaan dan tidak tergoda oleh kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon bagi semua orang yang sedang menderita. Semoga mereka sanggup mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi kemuliaan Allah dan keselamatan sesamanya. Marilah kita mohon bagi kita yang berkumpul di sekitar Allah ini. Semoga kita dalam tahun pastoral ekologi integral ini dapat saling membantu dalam membangun kita sehari-hari mengikuti jejak Sang Kristus. Semoga kita terbuka dan terlibat dalam berbagai kegiatan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan alam dan keutuhan ciptaan. Marilah kita mohon. Dilema sekali oleh Naibite, marilah kita panjatkan doa dan intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah yang maha baik, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra-putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan bersama.
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab meskipun tidak bersalah, Ia rela menderita bagi orang-orang yang bersalah. Ia telah dihukum dengan tidak adil bagi orang-orang yang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami, dan kebangkitannya memberi kami kebebasan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasa, serta seluruh laskar surgawi, kami memadakan lagu kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Dominus Deus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Maka kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu atasnya, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu, meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau. Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkatinya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diberdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah, Dia mengambil piala berisi anggur, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut, sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan. Kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagi kami dalam kurban Putra-Mu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini, dan kekuatan Roh Kudus agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus,
bantulah kami untuk mempersembahkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagi-Mu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bergema, Bapa kami, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang tiada kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling memberikan salam. Victoria,
kehendak perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian Putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai yang kami